nama saya Daya Rahmatul Jannah dengan NIM B301242021 program studi antropologi. Nah, video ini adalah tugas pertama saya di mata kuliah filsafat antropologi. Saya akan memberitahukan hasil bacaan saya pada buku yang berjudul Sapiens by Yuval Noah Harari. Di bagian pertama ada revolusi kognitif yang terbagi menjadi 4 bagian, yakni yang pertama binatang yang tidak signifikan, kedua pohon pengetahuan, ketiga sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa, dan keempat banjir. Nah, pada bagian pertama binatang yang tidak signifikan, pada awal kemunculannya manusia bukanlah makhluk yang istimewa. Homo sapiens hanyalah satu dari sekian banyak spesies manusia purba yang hidup di bumi sekitar 2 juta tahun yang lalu. Ada Homo erectus yang tangguh dan bisa hidup jutaan tahun, Homo neanderthalensis yang kuat dan beradaptasi dengan iklim dingin Eropa, serta Homo floresiensis yang tubuhnya kecil dan tinggal di kepulauan Indonesia. Dibandingkan hewan lain, sapiens tidak punya gigi yang tajam, tidak berlari secepat kuda, dan tidak sekuat singa. Bahkan jika dibandingkan dengan manusia purba lain, sapiens tampak lemah. Yang membedakan hanyalah otak besar. Namun otak besar ini bukan tanpa risiko. Ia membutuhkan energi jauh lebih banyak, membuat tubuh sapiens harus berkompromi, misalnya dengan memiliki otot lebih lemah. Dengan kata lain, pada awal sejarahnya manusia hanyalah binatang yang tidak signifikan dalam rantai ekologi bumi. Tidak ada yang menduga makhluk rapuh ini kelak akan menguasai planet. Pada kedua pohon pengetahuan, sekitar 70.000 tahun yang lalu terjadi peristiwa besar yang dikenal sebagai revolusi kognitif. Pada titik ini, otak manusia mengalami lonjakan dalam kemampuan berpikir abstrak. Mereka mulai bisa menggunakan bahasa yang jauh lebih kompleks daripada sebelumnya. Bahasa ini bukan sekedar untuk memberikan peringatan, awas singa, melainkan juga untuk bercerita. Manusia bisa membicarakan hal-hal yang tidak ada di depan mata, seperti mitos, kepercayaan, aturan, atau sesuatu yang sepenuhnya imajiner. Inilah yang disebut Harari sebagai pohon pengetahuan. Dari kemampuan bercerita lahirlah mitos agama, kisah leluhur, aturan moral, hingga kepercayaan pada konsep-konsep abstrak seperti hak kebangsaan atau uang. Perbedaan terbesar antara manusia dan hewan lain bukanlah sekedar otak besar atau kemampuan fisik, tetapi kemampuan menciptakan fiksi kolektif. Fiksi ini memungkinkan ribuan hingga jutaan orang bekerja sama secara fleksibel dalam kelompok besar. Jika hewan lain terbatas pada kelompok kecil karena ikatan biologis, manusia bisa membentuk bangsa, kerajaan, dan agama karena semua percaya pada cerita yang sama. Bagian ketiga, sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa. Untuk memahami seperti apa awal manusia, Harari mengajak pembaca membayangkan Adam dan Hawa, versi manusia purba, yakni pemburu mengumpul sebelum revolusi pertanian. Mereka hidup dalam kelompok kecil beranggotakan 30-50 orang. Kehidupan mereka sederhana, berpindah-pindah mengikuti ketersediaan makanan. Makanan didapat dengan cara berburu hewan liar dan mengumpulkan buah, umbi, atau biji-bijian. Meskipun terdengar keras, sebenarnya pola hidup ini cukup seimbang. Mereka makan beragam makanan alami, bekerja lebih sedikit daripada petani di era berikutnya, dan punya banyak waktu untuk bersosialisasi. Kehidupan sosial juga lebih egaliter. Tidak ada konsep kepemilikan tanah, harta benda, atau jabatan tinggi. Semua anggota kelompok memiliki peran penting dan keputusan biasanya diambil bersama. Anak-anak dibesarkan oleh komunitas, bukan hanya orang tua kandungnya. Dengan demikian, sehari dalam kehidupan manusia purba penuh dengan interaksi sosial, bekerja sama, dan hubungan dekat dengan alam. Jauh berbeda dari kehidupan manusia modern yang terikat oleh jam kerja panjang, hierarki sosial, dan harta benda. Bagian keempat, banjir. Banjir di sini adalah metafora yang digunakan Harari untuk menggambarkan musnahnya sapiens manusia lain akibat menyebarkan Homo sapiens.
Ketika sapiens keluar dari Afrika sekitar 70.000 tahun yang lalu dan menyebar ke berbagai benua, mereka mulai berinteraksi dengan sapiens manusia lain seperti Neanderthal di Eropa dan Denisovan di Asia. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Satu, teori kawin campur. Sapiens menikah dengan sapiens lain sehingga keturunan mereka membawa sebagian DNA Neanderthal atau Denisovan. Penelitian genetika modern membuktikan hal ini benar, karena orang Eropa dan Asia ini masih membawa sekitar 1-4% DNA Neanderthal. 2. Teori pergantian. Sapiens tidak sekedar berbaur, tetapi juga mengusir atau bahkan memusnahkan sapiens manusia lain. Hasilnya hanya Homo sapiens yang bertahan. Apapun mekanismenya, penyebaran sapiens ibarat banjir besar yang menenggelamkan dan menghapus keberadaan sapiens manusia lain. Akhirnya hanya satu sapiens manusia yang tersisa di bumi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.